Mama Lira bahagia karena akhirnya sang putra datang juga. Namun satu yang menjadi fokusnya saat ini. Putranya itu datang bersama seorang wanita dengan tangan yang digandengnya. Siapa dia, Calvin? Tanya Mama Lira dengan pandangan yang tadi terus mengarah ke Santi, beralih ke sang putra. Oh, ini kenalin, Mak. Namanya Santi. Jawab Calvin dengan begitu santai. Santi, ini mama saya. Sambungnya dengan pandangan menoleh sejenak ke arah Santi. Tahu kan Calvin saat ini? Santi begitu sangat gugup. Entah situasi macam apa yang akan terjadi saat ini. Santi tante, kata Santi dengan terbata mengenalkan dirinya. Bukannya tak sopan tapi mau menyalami wanita parubaya itu. Namun tangan kanannya masih dalam genggaman tangan kekar Calvin. Kita nggak disuruh duduk, Mami. Tanya Calvin saat sang mama masih diam menatap ke arah Santi. Iya maaf, ucap sang mama. Ayo duduk Calvin, Santi, kata sang mama lagi. Calvin melepaskan tangan Santi dan kini beralih meraih kursi untuk Santi duduk. Bukankah itu terlihat sangat manis? Itu yang terlihat di depan mata Mama Lira saat ini. Anak sulungnya yang tak terdengar dekat dengan seorang wanita, kini di hadapannya memperlakukan seorang wanita dengan sebegitunya. Jeng, tegur seorang wanita yang beberapa saat seperti keberadaannya terabaikan atau malah tak terlihat. Iya Jeng Eri. Maaf, kata Mama Lira yang merasa bersalah. Kenalin, ini Tante Eri, teman Mama dan Linda, putrinya, kata Mama Lira dan Calvin. Calvin hanya menoleh dan tersenyum tipis setipis tisu yang entah dibagi berapa. Karena kalau tak dilihat dengan jeli, maka senyuman itu sama sekali tak akan terlihat. Setelah itu Calvin malah kembali meraih tangan Santi dan membawanya ke atas meja dengan digenggam. Padahal tadi tangan Santi itu sedang berada di atas pangkuan sambil meremas dress yang ia pakai saking gugupnya. Saya kecewa dengan ini, Jeng, kata Ibu Eri dengan tiba-tiba. Jeng, ngundang kita ke sini sengaja mau mempermalukan kami. Tanyanya dengan nada yang terdengar marah. Tidak sama sekali, Jeng, sanggah Mama Lira. Saya juga nggak tahu, sambungnya. Saya akui kalau saya dari dulu memang menaruh harapan untuk bisa berbesanan dengan Jeng Lira. Jeng Lira juga tahu kalau Linda sudah menaruh hati pada Calvin sejak lama. Tapi bukan begini caranya, Jeng, kata Jeng Eri lagi. Sekali lagi maaf, Jeng. Lagian saya juga tidak menjanjikan apa-apa, kata Mama Lira. Jeng Eri minta supaya anaknya bisa dipertemukan dengan anak saya. Ya, ini sudah saya usahain, sambung Mama Lira lagi. Saya juga nggak bilang mau menjodohkan anak-anak kita. Saya hanya bilang menyanggupi dan siap tahu aja dengan ketemu ini anak kita bisa dekat. Imbuhnya lagi. Ayo Linda, kita pergi dari sini, kata Jeng Eri yang langsung berdiri dari duduknya sambil memegang tangan sang putri. Melihat apa yang terjadi membuat perasaan Santi menjadi tidak enak dan merasa bersalah. Dia merasa semua kekacauan ini disebabkan karena kehadirannya. Tapi kan dirinya tak akan ada di sana kalau nggak diajak sama Calvin. Jadi Calvinlah yang seharusnya merasa bersalah di sini atau ini malah disengaja oleh laki-laki itu. Jadi Calvin, apa bisa kamu jelaskan ke Mama? Tanya Mama Lira dengan tatapan mata menatap ke arah Calvin. Apa yang mau dijelasin, Mam? Tanya Calvin. Mama rasa kamu bukan orang bodoh yang tak tahu ke arah mana pertanyaan Mama, Calvin, kata Mama Lira dengan tegas. Ini Santi, kekasih Calvin, jawab Calvin yang membuat Santi membulatkan matanya karena kaget. Apa-apaan nih lagi, gerutu Santi dalam hati. Main ngaku-ngaku gak jelas, imbuhnya lagi. Kalau begitu, kalian berdua Mama tunggu di rumah, kata Mama Lira yang langsung berdiri. Iya Mam, nanti kita ke rumah, jawab Calvin. Tante berdulu dulu ya San.
Sampai ketemu lagi di rumah tante, kata mama dengan lembut pada Santi. Iya tante, dan maaf atas keributan yang terjadi, ucap Santi. Ah tidak, ini semua bukan salah kamu, kata Mama Lira. Mama pergi dulu. Pamitnya yang kemudian Calvin juga Santi bergantian menyelami dengan takzim tangannya. Bisa tolong jelaskan, kata Santi saat mereka hanya berdua. Maaf, ucap Calvin. Tadinya aku kesini karena permintaan mama. Tapi nggak nyangka begitu sampai malah ada 2 orang tadi. Ceritanya, mau kabur. Pasti nanti mama nelpon terus. Lagi mikir malah ada kamu yang nabrak aku. Langsung aja spontan otakku memiliki ide. Buat aja kamu dan lakuin ini semua. Imbuhnya lagi. Tapi aku gak enak sama mama kamu dan dia orang tadi, kata Santi. Sudah gak apa-apa. Gak usah dipikirin, ujar Calvin. Ngomong-ngomong kamu itu hobi banget ya nabrak orang? Tanya Calvin yang membuat sebelah alis Santi terangkat. Maksudnya? 2 kali kita ketemu dan 2 kali juga kita tabrakan, jawab Calvin. 2 kali? Tanya Santi yang masih belum tahu. Iya, yang pertama di depan toko kue dan yang kedua barusan, jawab Calvin. Jadi kamu pria itu, kata Santi. Pria yang tabrakan denganku di depan toko kue, memegang TBH aku agar tak terjatuh, kata Santi untuk meyakinkan ingatannya tentang kejadian beberapa hari yang lalu. Sahut Calvin. Terima kasih waktu itu karena telah menolongku, dan terima kasih juga karena kejadian itu aku jadi mendapatkan 2 tamparan dari ayahku, kata Santi dengan lirih di ujung kalimatnya. Tunggu dulu, tamparan, kata Calvin. Gimana maksudnya? Tanya pria itu dengan menegakkan punggungnya yang tadi sempat bersender di kursi. Aku yang tadinya mengatakan perselingkuhan saudara tiriku dengan calon suamiku, malah jadi aku yang dituduh selingkuh karena calon suamiku itu menunjukkan foto saat kamu menahan TB aku agar tak jatuh, cerita Santi. Hah, kok bisa? Tanya Calvin yang penasaran. Kebetulan dia berada tak jauh dari kita dan momen itu langsung dia manfaatkan, jawab Santi. Mau aku bantu balas dendam gak? Tanya Calvin. Maksudnya? Tanya Santi dengan raut wajah yang bingung. Iya, apa kamu gak mau tuh balas orang-orang yang sudah bikin kamu sakit hati? Sudah hancurin hati kamu jadi berkeping-keping? Tanya Calvin. Iya, mau sih, tapi gak tahu gimana caranya, sahut Santi. Aku bisa bantu kamu, tapi dengan syarat, kata Calvin. Apa? Tanya Santi. Kamu juga bantu aku, jawab Calvin. Jadilah kekasih aku terutama di hadapan keluarga aku, sambungnya. Bisa juga gak hanya jadi kekasih melainkan istri. Imbuhnya yang membuat Santi terkejut bukan main. Semua yang terjadi pada hidup Santi terasa berjalan begitu sangat cepat. Kehidupannya bagaikan dijungkir balik dalam sekejap. Merasa bahagia karena akan menikah, namun sekejap hilang dengan hadirnya perselingkuhan. Tak dipercaya, difitnah, yang kemudian malah bertemu dengan seorang yang tiba-tiba memberikan sebuah penawaran padanya. Hingga disinilah dirinya saat ini, di kediaman keluarganya. Rasanya Santi begitu sangat berat untuk turun dari mobil. Rasa ragu sekaligus takut hingga bersamaan di dalam hati dan pikirannya. Calvin yang melihat kegugupan di wajah Santi pun memilih untuk diam sambil menunggu wanita itu di dalam mobil. Sedangkan di dalam rumah sudah ada salah satu ART yang melaporkan pada sang tuan rumah jika yang mereka tunggu saat ini sudah ada di luar. Maaf Nyonya, sepertinya tuan muda sudah datang, katanya memberitahu. Benarkah? Tanya Mama Lira yang mendapatkan angkukan. Tapi mana mereka? Kok gak masuk-masuk? Tanyanya lagi. Namun yang ditanya kali ini menjawab dengan gelengan kepala. Karena merasa sudah sangat tidak sabar.
Akhirnya Mama Lira memutuskan untuk keluar saja dan menghampiri putranya. "Mau kemana, Mam?" tanya Papa Delro saat melihat sang istri berjalan dengan tergesa. "Mau keluar, Pak," jawab Mama Lira tanpa menghentikan langkahnya. "Mau ngapain?" tanya Papa Delro yang masih begitu sangat penasaran. "Mau nyamperin anak kamu," sahut Mama Lira dengan cepat. Baru Papa Delro ingin bertanya lagi, namun istrinya itu sudah berlalu dan menghilang di balik pintu. Tok, tok, tok. "Mam," lirik Calvin saat melihat siapa yang mengetuk kaca pintu mobilnya. Tadi Calvin sempat memejamkan matanya dan Santi terlalu sibuk dengan pikirannya sendiri, sehingga tak menyadari jika ada orang yang menghampiri mobil yang ditumpangi mereka. Tanpa buang waktu, Calvin pun membuka kaca pintu mobilnya sebelum semakin digedor oleh mamanya. "Apa kalian akan terus berdiam diri di mobil?" tanyanya. "Tidakkah kalian berdua tahu kalau kami sudah menunggu kalian dari tadi?" tanyanya lagi. Maaf, Mam," ucap Calvin. Santi menjadi merasa tak enak hati, sebab karena dirinya lah Calvin malah menjadi dapat omelan dari mamanya. "Cepat keluar," kata Mama Lira lagi. Calvin dan Santi pun langsung keluar dari mobil dan mendapati wanita parubaya itu sudah berdiri tegak dengan tangan yang dilipat di depan dea-dea. Tak ingin semakin membuat sang mama marah, Calvin pun langsung menghampiri dan menyambar tangannya untuk dicium. Santi pun mengikuti apa yang dilakukan Calvin. "Ayo masuk," kata Mama Lira yang langsung menggandeng tangan Santi untuk diajaknya jalan bersama menuju ke dalam rumah. "Mam, ini serius aku ditinggalin?" tanya Calvin saat kedua wanita itu berjalan lebih dulu jauh di depan. Mama Lira yang mendengar teriakan Calvin bukannya berhenti malah terus berjalan tanpa menghiraukan panggilan itu, sehingga membuat Calvin menghentakkan kakinya karena kesal. "Papa," teriak Mama Lira yang begitu menggema di ruang tamu. "Papa di sini, Mam," sahut Papa Delro yang keluar dari ruang tengah. "Wah, siapa ini, Mam?" tanya Papa Delro saat ada wanita cantik dalam gandengan tangan istrinya. "Calon mantu," jawab Mama Lira. "Hah?" beo Papa Delro yang memang belum tahu apa-apa. Mama Lira memang tak mengatakan apapun pada suaminya. Dia hanya mengatakan kalau putra sulungnya akan datang ke rumah siang ini. "Tuh calon suaminya," celetuk Mama Lira saat melihat sosok Calvin masuk ke dalam rumah. Calvin yang melihat keberadaan sang papa pun langsung berjalan untuk menyalami dengan taksim. "Oh iya sayang, kenalin. Yang ada di depan kita saat ini adalah papanya Calvin. Kamu bisa panggil dengan Om Delro." Papa, Delro juga boleh," kata Mama Lira. Santi yang diberitahu pun langsung mengulurkan tangan kanannya untuk menyalami pria parubaya itu, sama seperti yang dilakukan Calvin tadi. "Santi, Om," kata Santi memperkenalkan diri sambil melepaskan tangannya. Bapak Delro tak mengucapkan apapun, hanya tersenyum untuk menanggapi perkenalan dari Santi. Santi dan Calvin langsung digiring Mama Lira untuk duduk di ruang tengah. "Tante senang banget, akhirnya kamu mau datang berkunjung," kata Mama Lira dengan raut bahagia yang tercetak dengan jelas di wajahnya. Santi hanya menanggapinya dengan senyuman manis, sebab bingung harus bagaimana. "Mam, bisa nggak Mama itu duduknya di dekat Papa aja?" kata Calvin melayangkan protes. "Kenapa malah jadi nempel sama kekasih Calvin sih?" ujarnya lagi dengan wajah yang dibuat sedikit cemberut, guna memuluskan rencana yang telah disusunnya. "Cek, pelit amat sih," gerutu Mama Lira. Tapi walaupun begitu, dirinya tetap bergeser mendekat ke arah sang suami. Sedangkan Santi sendiri sudah ditarik Calvin agar duduk bergeser mendekat padanya. "Selamat siang," ucap seseorang yang baru saja datang. "Ah, Daniel, Reta,"
Sapa Mama Lira yang langsung berdiri dari duduknya menghampiri anak keduanya yang datang bersama sang menantu. Melihat kehadiran sang adik bersama istrinya, Calvin yakin kalau semua ini adalah ulah sang mama. Siapa lagi yang punya power yang begitu besar hingga bisa mengumpulkan anggota keluarga yang lain yang notabene memiliki kesibukan masing-masing yang begitu sangat padat. Mam, panggil Daniel dengan tatapan mata yang mengarah ke arah Santi seolah sedang bertanya siapa dia. Mama Lira yang mengikuti arah pandang Daniel pun memberitahu kalau itu adalah kekasih Calvin, kakaknya. Kak Santi, kok mau sih pacaran sama beruang kutub itu? Tanya Daniel dengan melirik ke arah sang kakak. Kurang ajar kamu, Niel, kata Calvin yang tak terima dengan ucapan adiknya itu. Mau under elektor, aku tarik lari kekuasaan kamu, ancamnya. Kak Calvin mainnya ancaman. Padahal aku kan cuma tanya, sahut Daniel dengan beber mengerucut. Santi yang melihat Calvin sedikit emosi, refleks memegang tangan Calvin dan mengusap lengannya dengan pelan. Hal itu membuat Calvin langsung menoleh ke arahnya, sehingga tatapan mata mereka tak sengaja bertemu pandang selama beberapa detik, sebelum keduanya sama-sama mengalihkan pandangan dengan perasaan yang sedikit canggung. Mama Lira yang melihat hal itu pun langsung menyenggol sang suami dengan pandangan mengarah ke arah anak dan calon menantunya. Keluarga Andiro memiliki beberapa usaha dengan berbagai sektor. Perusahaan utama Andiro Corps dipegang oleh Calvin yang notabene sebagai pewaris utama. Sedangkan Andiro Electro yang merupakan toko elektronik ternama dengan banyak cabang yang tersebar luas di berbagai kota saat ini dipegang oleh Daniel. Ada satu lagi, adik Calvin yaitu Dina yang kini sedang ada di luar negeri untuk menempuh